Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, sahabat Bang Jep Elektro dimanapun berada. Oke, di depan saya ini ada sebuah rangkaian transistor dan juga trim pot dan juga ada resistor dan juga ada LED dan dioda. Nah, ini adalah sebenarnya dari postingan yang pertama kemarin, postingan tentang dimmer DC 12 volt ya. Untuk dimmer DC 12 volt sebenarnya itu adalah menggunakan sebuah transistor yang output pada emitter itu bisa diubah ya hingga jadi sebuah tegangan variabel yang sebenarnya pesan saya sebenarnya sih bisa untuk menggantikan IC LM317 yang satu chip ya. Menurut saya sih lebih efisien pakai transistor karena kalau untuk LM317 juga kita kan harus merangkai lagi. Nah, kalau saya sih cenderung ke transistor, jadi kita kalau ada darurat kita bisa gunakan transistor. Nah, ini adalah sebuah rangkaian sebuah variabel tegangan yang menggunakan transistor ya, jadi tidak lagi menggunakan IC LM317. Oke, edukasinya seperti ini. Untuk sebelumnya kita coba dulu aja ya. Ini ada outputnya, saya bikin dua. Ini sebenarnya paralel dari sini, ini dari emitter kemudian ke dioda. Saya menggunakan dua ini. Yang satu untuk beban agak besar ya, pakai dioda 3 ampere dan ini adalah 1 ampere ke sini. Skala 20 volt aja karena saya nggak menggunakan tegangan yang terlalu besar juga. Kalau kemarin yang di dimmer 12 volt itu saya menggunakan tegangan sampai 20 volt ya. Kemudian kita tinggal pasang adaptornya aja ya. Saya menggunakan adaptor ini senilai 10 volt DC, ini 1000 mA atau 1 ampere ya. Oke, kita akan coba, tapi outputnya ini bisa mencapai 13 volt kalau nggak salah ya, 13 volt, tapi sebenarnya itu adalah strum yang istilahnya semu ya, daya semu, dan setelah dibebanin dia pasti akan turun. Oke, sekarang kita akan sambung dulu. Ini saya cek dulu ya. Ada ya. Oke, lanjut Mas Bro ya. Ini kita pasang. Kemudian kita operasikan si pengganti LM317 ini ya. Jadi kalian tidak susah-susah, tidak repot-repot harus mencari IC LM317. Oh ya, di sini saya memasang LED ya. LED-nya tolong diperhatikan. Yang terendah dulu ya. Naikin dikit-dikit ya ya. Oke, kalian bisa lihat ini sama persis dengan LM317. Jadi bisa diubah variabelnya. Menurut saya sih lebih apa ya, lebih gampang dicari komponennya di transistor aja. Ini bisa nyampe ke 13,45 volt ya. Kita akan kasih beban karena ini tadi adaptornya 10 volt ya di tulisannya, dan juga 1 ampere bebannya. Saya akan coba beban pakai kipas saja. Ini kipasnya DC 12 volt sekitar 0,15 ampere dan naik ke 4 ke 5 volt. Berarti kipas 12 volt masih bisa nyala di 5 volt ya. Kalian bisa lihat. Ya. Kita akan off total di berapa ohm? Berapa volt? Di 3 volt dia udah nggak mau muter ya. Kita naikin sini. Nah, seperti ini Mas Bro. Jadi rangkaian seperti ini bisa kita gunakan untuk variabel tegangan ya, termasuk untuk dimmer, termasuk untuk kebutuhan kita. Kalau kita butuh 3 volt ya kita tinggal putar saja. Misal kita punya radio kecil dengan tegangan 3 volt, daripada pakai baterai kita mending pakai ini. Yang penting kalian jangan lupa bekas dari 12 volt kalian pakai ke 3 volt itu sangat berbahaya. Jadi kita harus cek dulu sebelum kita gunakan tegangannya. Oke. Dan tujuan saya membuat ini juga saya ingin membuat sebuah charger yang bisa kita ubah tegangan outputnya, itu untuk misalnya untuk baterai 8650 ya kalau nggak salah ya. Saya nggak terlalu memperhatikan bacaannya. Oke, dan ini sudah saya tes di baterai 8650, Lion 8650. Oke, saya akan tes buat ngecas ya. Ini saya kemarin pakai tip 41 sebenarnya. Sekarang menggunakan tip 3055 ya. Kita akan pakai beban. Saya akan coba pakai beban cas ya, charging. Ini ada dua buah baterai
yang sudah saya buat seperti ini 3,7 volt kali 2 saya seri, dan saya bikin casannya sebelah sini ya dipakai 2 kali 3,7 volt buat ngecas ya. Yang ini ya, kita akan coba putar. Ini kan kalau dikasih beban dia turunnya jauh banget ya, dan gunakan lagi, kita putar lagi ke sini. Nah ini saya solder biar nggak kemana-mana lah, biar nggak lari-larian, ngetesnya juga enak ya. Kipas ini drop, jadi total tegangan yang ada di tester ini kelihatan ada sekitar 6 volt ya, 6 volt. Kemudian 2 baterai 3,7 volt kali 2 berarti harus ada 7,2 volt ya. Kalian bisa lihat di sini naik dikit-dikit ya, ngecas ya. Nah, sebenarnya kalau dia terlalu rendah di sini ya, dia nggak bakal bisa ngecas ya kalau terlalu rendah. Misalnya kita bikin di sini 5 volt di chargingnya, dia tidak akan bisa ngecas karena ini lebih besar. Ini ya, kita kalau pengen ini naik ya bisa ngecas dan IC transistor ini bisa bekerja, kita harus naikkan tegangannya. Naik ya. Jadi kita harus bisa mengira-ngira baterai yang dicas itu berapa gitu kan. Kalau kita sembarangan aja nggak bakalan bisa ya. Jadi kalau harus ngimbang, jadi yang buat ngecas itu harus lebih besar daripada baterai. Jangan baterainya besar, yang ngecasnya kecil, yang nggak bisa, jadi arusnya balik ke sana. Naik dikit-dikit ya. Cuman ini belum ada otomatisnya, jadi kita harus bikin otomatisnya dulu Mas Bro ya. Sudah mencapai 7 volt ya, jadi kita cut saja sampai di sini videonya, sekedar untuk tes aja bebannya. Untuk membuat cas yang sederhana tanpa otomatis, kalian bisa buat seperti ini dengan dimonitor dengan multitester, atau kalau kalian punya bisa pakai voltmeter yang digital ya. Gitu saja, nanti lihat gambarnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.